Di sisi lain, negara memiliki sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang luar biasa, kekuatan institusi, kekuatan fiskal, kekuatan bisa dibilang sumber daya alam, itu semua adalah kekuatan yang bisa diarahkan oleh negara untuk menghadirkan keadilan. Mengapa ketimpangan ini harus kita selesaikan? Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini negeri yang sangat besar, negeri yang sangat kaya raya, dan kebesaran dan kaya raya ini akan menjadi kekuatan apabila kesetaraan kesempatan diberikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Bapak Abdullah H. Mahbuah. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro Bapak Abbas Taha. Juga yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Ahmad Yani. Kita beri pertama. Pak Sekjen yang saya hormati, yang saya juga Sekjen Partai PKS yang ada bersama kita, Habib Bakar Habsi. Yang saya hormati senior kita Bang Bahtiar Hamzah. Terima kasih Bang Bahtiar menyempatkan hadir bersama di sini. Dan begitu banyak tamu undangan, tamu kehormatan yang tadi sudah disebut namanya satu persatu. Kalau boleh tamu-tamu kehormatan boleh berdiri menghadap ke audiens biar mereka lihat semua ini tokoh-tokoh semua yang hadir bersama di sini. Ini tokoh-tokoh yang hadir bersama semua. Nah, terima kasih. Ini Partai Masyumi kumpul semua tokoh-tokoh diundang hadir bersama. Tepuk tangan buat semua yang hadir bersama di sini. Dan juga seluruh jajaran DPP, DPW, DPD seluruh Indonesia yang hadir. Saya dengar dari Bang Abdullah tadi bahwa sampai ruangan harus dibatasi karena saking banyaknya yang mau hadir bersama di sini. Insya Allah ini menggambarkan semangat untuk perubahan buat kita semua. Sekarang itu ada amin yang diaminkan. Dulu kita amin aja, sekarang aminnya diaminkan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur alhamdulillah bahwa hari yang ditunggu kita mendengar bahwa akan diselenggarakan Rakornas dan hari ini terlaksana. Insya Allah ini menjadi babak baru
bagi Partai Masyumi di dalam menata organisasi, menyusun gerak langkah ke depan. Dan sebagai sebuah partai yang secara sejarah punya panjang sejarahnya, penting untuk bersama-sama menyadari bahwa memahami sejarah itu baik, menguasai peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan di masa lalu itu baik, tapi jauh lebih baik lagi membuat sejarah untuk masa depan. Nah, itu tanggung jawab Masyumi. Jadi membuat masa depan, mempersiapkan bagaimana gagasan-gagasan diterjemahkan di dalam sebuah kerja politik untuk Indonesia yang lebih adil. Tadi Ketua Umum Pak Ahmad Yani menyampaikan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Dia mengatakan itu. Dan itu artinya PR kita semua untuk membuat salah satu persoalan paling mendasar di Republik ini. Dan itu adalah yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa, pendiri negara di dalam sebuah rangkaian gagasan yang dituliskan dalam pembukaan dari Panitia 9. Di situ terungkap kalimat yang sangat penting yang seringkali terlewatkan, penutupnya, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tujuan utama yang sekarang harus diingatkan kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial ini dikerjakan lewat banyak jalur. Ada jalur non pemerintah, dan itu sudah dikerjakan, bisa dibilang hampir semua yang berkumpul di sini para aktivis, betul tidak? Dengan pendidikannya, dengan kegiatan sosialnya, dengan kegiatan di luar pemerintahan, ikhtiar itu dikerjakan. Di sisi lain, negara memiliki sumber daya yang luar biasa. Sumber daya luar biasa, kekuatan institusi, kekuatan fiskal, kekuatan bisa dibilang sumber daya alam, itu semua adalah kekuatan yang bisa diarahkan oleh negara untuk menghadirkan keadilan. Dan ketika itu harus dikerjakan, maka prosesnya adalah proses politik. Kami sering sampaikan bahwa yang dibawa sekarang itu bukan target, yang dibawa itu misi. Bedanya, kalau target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Dan misi menghadirkan keadilan yang dikerjakan lewat proses politik adalah untuk mendapatkan kewenangan dari rakyat. Kekuasaannya tetap di rakyat, tapi kewenangan itu diberikan. Dan kewenangan ini dibutuhkan untuk bisa mengubah secara institusional, secara konstitusional kebijakan-kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keadilan, kebijakan-kebijakan yang berujung kepada ketimpangan. Dan ketika kita bicara ketimpangan, banyak sekali unsur ketimpangan yang selama ini terjadi dan tak sentuh. Mengapa ketimpangan ini harus kita selesaikan? Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini negeri yang sangat besar, negeri yang sangat kaya raya. Dan kebesaran dan kaya raya ini akan menjadi kekuatan apabila kesetaraan kesempatan diberikan kepada semua. Tapi bila kesempatan hanya diberikan pada sebagian, maka kekuatan yang besar ini akan terpolarisasi, akan terfragmentasi. Dan bila itu terjadi, menjaga keutuhan sebagai satu bangsa adalah PR besar. Menjaga keutuhan sebagai satu negara adalah PR besar. Itulah sebabnya mengapa membereskan terkait ketimpangan yang aspeknya banyak ini harus dikerjakan. Dan PR ini, Bapak sekalian, harus dikerjakan dalam tempo yang disegerakan. Mengapa harus disegerakan? Prosesnya akan panjang. Tetapi bila tidak segera dikerjakan, kita akan masuk di mana apa yang disebut sebagai timpang
nantinya menghadirkan polarisasi. Polarisasi bila dibiarkan menghadirkan friksi. Friksi bila dibiarkan menghadirkan konflik. Konflik bila dibiarkan menghadirkan perpecahan. Itulah sebabnya mengapa ini penting sekali untuk segera kita selesaikan. Dan ini adalah kepentingan kita semua. Karena itu ketika tadi disampaikan juga oleh Bapak Ketua Majelis Syuro, PR-PR yang terkait dengan ketimpangan ini penting supaya kita bisa menghadirkan rasa keadilan dan dari situ muncul ikatan persatuan untuk masyarakat yang adil dan makmur yang tadi disampaikan. Insya Allah Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabun, gemah. Ya, amin yang keras boleh. Ya. Jadi insya Allah. Nah, Bapak sekalian, kami melihat bahwa perjuangan ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Barangkali semua mengikuti dari dekat bagaimana perjuangan ini kita lakukan bersama-sama. Bahkan kalau boleh dibilang dari mulai kemarin semua bahkan apa yang dikerjakan di Jakarta, bahkan sebagian bisa dibilang ikut terlibat di dalam mendukung ketika dikerjakan di Jakarta. Dan sekarang kita ingin bekerja untuk menghadirkan keadilan itu bukan hanya di ibu kota, tapi insya Allah di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian tadi disampaikan bahwa perjuangan ini memasuki babak baru ketika kemarin akhir bulan lalu terjadi kombinasi yang tidak pernah mungkin terbayangkan sebelumnya. Saya rasa analis juga tidak ada yang menduga bahwa terjadi kombinasi ini. Betul ya Beb? Dan beliau termasuk yang paling awal untuk bergerak. Ayo cepat langsung kerjakan, lakukan. Ini Beb Abu. Nah, kami perlu sampaikan di sini. Ini artinya bahwa ada sebuah kombinasi, bukan kombinasi orang. Kalau kombinasi orang itu bisa macam-macam, tapi kombinasi dari berbagai elemen yang mungkin selama ini tidak berada di dalam aras yang sama. Hari ini itu semua mengalami transformasi. Yang kikuk jadi luwes, yang kurang nyaman jadi nyaman, yang minim komunikasi jadi intensif komunikasi. Untuk apa? Untuk sebuah ikhtiar perubahan bagi semuanya. Dan itulah yang beberapa waktu ini terjadi. Ini harus kita perluas. Perjuangan yang ingin kita kerjakan adalah untuk setiap unsur yang ada di bangsa Indonesia. Kalau kita baca ketika para pendiri Republik ini berdebat, mereka selalu menggunakan istilah golongan. Betul ya Pak Abdullah? Selalu menggunakan golongan. Dan eksplisit dikatakan Indonesia untuk semua golongan, bukan untuk 1-2 golongan. Dan inilah yang harus kita buktikan, bukan dalam pernyataan, tapi dalam kenyataan kehidupan kita di semua aspek. Aspek kebudayaan, aspek perekonomian, aspek pendidikan, aspek apapun. Itulah yang harus kita kerjakan sama-sama. Jadi ketika kemudian Partai Masyumi mengambil sebuah sikap untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan, kami menyambut baik dan insya Allah kita jalan bersama untuk Indonesia. Dan itu artinya seperti disampaikan oleh Pak Ketum, ini kita harus bekerja ekstra keras untuk menjangkau semua. Siap untuk kerja ekstra? Kenapa kita harus kerja ekstra? Karena yang kita bawa adalah aspirasi untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu hampir selalu dikhawatirkan mengganggu stabilitas. Tidak. Perubahan itu ada perubahan dalam aspek metode, perubahan dalam aspek pendekatan,
Tapi tujuan kita sama. Tujuan kita Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang maju. Tujuan itu tidak berubah. Tapi metode untuk meraih itu yang harus kita lakukan perubahan. Tadi disampaikan aspek good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang benar. Aspek ini penting sekali jadi perhatian. Kenapa? Karena kita punya sumber daya luar biasa besar yang dititipkan pada negara. Bila negara tidak mengelola sumber daya ini dengan tata kelola yang benar dan baik, maka sumber daya itu bisa hilang di dalam pemerintahan, tidak mewujud di dalam kenyataan program perubahan. Ini seperti kotak hitam nih, yang menyerap sumber daya luar biasa, lalu sumber daya itu terserap di dalam sini. Harusnya muncul menjadi program kegiatan yang senyatanya dirasakan masyarakat. Dan itulah kenapa tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu menjadi salah satu prioritas. Dan kita saksikan ketika tata kelola pemerintahan ini tidak dikelola dengan baik dan benar, di situ ruang munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan. Ruangnya ada di sini. Kita sering saksikan kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar dia muncul. Saya beri contoh. Satu ketika saya ditanya tentang PSN, program strategis nasional. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian Program Strategis Nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan RPJMN. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Dan ketika masuk RPJP, petunjuk utamanya adalah konstitusi kita. Jadi insya Allah ini adalah bagian dari perbaikan-perbaikan metode yang bila itu kita kerjakan dengan lebih baik, maka manfaat dari kehidupan bernegara kita akan bisa dirasakan oleh seluruh unsur bangsa Indonesia. Izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Terima kasih apresiasi atas kerja bersama yang diinisiasi. Terima kasih atas amanah yang dititipkan. Mari kita emban amanah ini bersama-sama. Amanah perjuangan ke depan untuk Indonesia yang lebih adil. Dan insya Allah Partai Masyumi akan makin rapi barisannya, akan makin luas jangkauannya, dan insya Allah terus menjadi salah satu artikulator untuk menjaga kehidupan bernegara sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para pendiri-pendiri negara yang nama-namanya terbentang sebagai tokoh-tokoh Masyumi di zamannya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas panggung. Hadirin, itulah tadi pidato politik yang telah kita dengarkan bersama, dan beliau sangat pantas kita pilih, dan beliau sangat pantas kita pilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Mohon Pak, saya ada pantun lupa. Udah disiapin. Udah disiapin, siap-siap, ini sayang betul nggak dibaca. Boleh ya? Boleh. Cakep atau amin? Busur telah melepas anak panah. Semua mata takjub terkesima.
perubahan kita bersama.